Halo teman-teman Bidik SN, kembali lagi bertemu dengan Bang Didik. Jangan sampai gagal P3K hanya karena tes wawancara. Ini banyak terjadi pada teman-teman yang sudah tes tahap 1 yang lalu, karena ternyata banyak yang kehabisan waktu, teman-teman. Ya, terlalu fokus mengerjakan teknis, terlalu fokus mengerjakan manajerial, sampai akhirnya pada satu wawancara dikerjakan, waktunya habis. Nah, ini berbahaya, teman-teman. Maka, inilah soal-soal wawancara yang teman-teman bisa persiapkan untuk nantinya dapat mengikuti tes tahap 2, di mana soal-soal ini adalah soal yang langganan muncul pada tes seleksi P3K, dan soal-soal ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Submateri kita wawancaranya adalah keadilan, teman-teman, untuk semua formasi. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, pastikan sudah like dan subscribe dan join ke @bidik_asn media sosial dari Bidik ASN. Kita langsung bahas soal-soalnya, teman-teman. Soal nomor satu, bagaimana saya sebagai atasan menangani keluhan dari karyawan yang merasa bahwa pembagian shift kerja tidak adil setelah saya mengecek dan memeriksa bahwa memang benar terjadi ketidakadilan pembagian shift kerja. A. Meminta karyawan tersebut untuk menerima pembagian shift apa adanya karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. B. Menjelaskan bahwa pembagian shift sudah dilakukan sesuai aturan tanpa menawarkan diskusi lebih lanjut. C. Mengadakan diskusi bersama karyawan yang merasa tidak puas untuk memahami masalah dan memberikan klarifikasi. D. Melakukan evaluasi ulang terhadap pembagian shift dengan melibatkan semua pihak yang terdampak untuk memastikan keadilan. Oke teman-teman BDKSN, kita lihat jawaban terbaiknya ada di skor 4, yaitu D. Melakukan evaluasi ulang terhadap pembagian shift dengan melibatkan semua pihak yang terdampak untuk memastikan keadilan. Ya, ini bentuk yang paling adil di antara opsi yang lainnya. Baru kemudian 3 poin ada di C, mengadakan diskusi bersama karyawan yang merasa tidak puas untuk memahami masalah dan memberikan klarifikasi. Diskusi itu bagus teman-teman, tapi kita harus melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu. Ya, kita evaluasi dulu nih, bagaimana pembagian shift yang sudah terjadi selama ini. Ya, periksa, cek ulang gitu. Ada nggak? Gitu ya. Nah, kalau di soal memang sudah terdapat kata saya mengecek dan memeriksa bahwa memang benar terjadi ketidakadilan pembagian shift kerja, ya, maka evaluasi ulang terhadap pembagian shiftnya, tetapi kali ini libatkan semua pihak, gitu ya. Jadi evaluasi tetap dilakukan, nggak masalah, tetapi dengan melibatkan. Nah, ini yang bagian pentingnya, dengan melibatkan semua pihak yang terdampak untuk memastikan keadilannya. Jadi yang sudah dibuat sebelumnya boleh dievaluasi dan dibuat yang baru dengan melibatkan tentunya semua pihak yang terdampak. Pembahasannya opsi D ini adalah pilihan terbaik karena melibatkan pendekatan analitis dan kolaborasi untuk memastikan keadilan dalam pembagian shift kerja. Opsi C juga menunjukkan empati dan keterbukaan terhadap keluhan meskipun belum menyentuh solusi jangka panjangnya. Soal nomor 2, teman-teman, dua divisi dalam perusahaan Anda berselisih mengenai alokasi anggaran. Divisi A menyumbang keuntungan lebih besar, sedangkan divisi B memiliki kebutuhan yang lebih mendesak. Bagaimana Anda mengatasi konflik ini sebagai atasan? A. Memberikan anggaran lebih kepada divisi A karena mereka lebih menguntungkan. B. Membagi anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas kedua divisi secara transparan. C. Membagi anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan prioritas masing-masing. D. Memberikan anggaran lebih kepada divisi yang memiliki hubungan dekat dengan Anda. Oke, jawaban terbaiknya ada di B. 4 poin, membagi anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas kedua divisi secara transparan. Ini penting. Baru kemudian yang C, membagi anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan prioritas masing-masing. Jawaban B mencerminkan keadilan karena alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan dan prioritas objektif, bukan hanya keuntungan atau hubungan personal. Soal nomor 3, teman-teman, dalam evaluasi kinerja, Anda menemukan dua karyawan dengan hasil kerja serupa, namun salah satu karyawan tersebut sering terlambat, sementara yang lain selalu disiplin. Bagaimana Anda menilai kinerja mereka? Ini nggak susah, teman-teman, soal yang ini ya. A. Memberikan penilaian yang sama karena hasil kerja mereka serupa. B. Memberikan penilaian lebih tinggi kepada karyawan yang disiplin karena perilaku kerja itu penting. C. Menurunkan penilaian kedua karena karyawan performa mereka tidak terlalu menonjol. D. Mengabaikan faktor disiplin untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan. Jawaban terbaiknya kita lihat ada di B, memberikan penilaian lebih tinggi kepada karyawan yang disiplin karena perilaku kerja penting, teman-teman. Baru yang D, mengabaikan faktor disiplin untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan. Pembahasannya, jawaban B mencerminkan
Keadilan karena tidak hanya hasil kerja yang dinilai, tapi juga sikap kerja seperti disiplin. Ini memberikan insentif positif kepada karyawan yang menunjukkan integritas tinggi. Soal nomor 4, teman-teman. Bagaimana saya sebagai atasan menanggapi keluhan karyawan yang merasa gaji mereka tidak sebanding dengan beban kerja dibandingkan rekan lain? A. Melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan gaji bersama tim manajemen untuk memastikan proporsionalitas beban kerja dan kompensasi. B. Menyatakan bahwa kebijakan gaji telah ditentukan oleh perusahaan dan tidak dapat diubah. C. Meminta karyawan tersebut fokus pada tugasnya dan tidak membandingkan diri dengan rekan kerja lain. D. Menjelaskan dasar kebijakan gaji secara transparan dan mendengarkan keluhan untuk mencari solusi yang adil. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman ada di A, 4 poin. Melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan gaji bersama tim manajemen untuk memastikan proporsionalitas. Dipastikan proporsinya seperti apa, proporsionalitas beban kerja dan kompensasinya. Baru kemudian D, menjelaskan dasar kebijakan gaji secara transparan dan mendengarkan keluhan untuk mencari solusi yang adil. Pembahasannya, opsi A adalah pilihan terbaik karena menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem kompensasi yang adil dan transparan. Opsi D juga baik karena menunjukkan empati dan komunikasi terbuka. Opsi B dan C kurang responsif karena keluhan dan dapat menciptakan ketidakpuasan lebih lanjut. Soal nomor 5, teman-teman, jika terdapat karyawan yang merasa keberatan dengan pembagian shift kerja karena alasan pribadi, apa langkah saya sebagai atasan untuk menyelesaikannya? A. Menyuruh karyawan untuk mencari pengganti shift sendiri tanpa melibatkan manajemen. B. Menegaskan bahwa alasan pribadi tidak dapat menjadi dasar perubahan shift tanpa memeriksa kasusnya. C. Mendengarkan alasan pribadi karyawan tersebut dan mencoba mencari solusi dengan mempertimbangkan situasi tim. Dia menyesuaikan jadwal shift setelah melakukan diskusi dengan karyawan terkait dan mengevaluasi dampaknya terhadap tim secara keseluruhan. Jawaban terbaik ada di D, menyesuaikan jadwal shift setelah melakukan diskusi dengan karyawan terkait dan mengevaluasi dampaknya terhadap tim secara keseluruhan. Baru kemudian yang C, mendengarkan alasan pribadi karyawan tersebut dan mencoba mencari solusi dengan mempertimbangkan situasi tim. Pembahasannya, opsi D adalah langkah terbaik karena mempertimbangkan kebutuhan karyawan sekaligus memastikan kelancaran operasional tim. Opsi C menunjukkan empati dan komunikasi terbuka tetapi belum melibatkan evaluasi dampak secara menyeluruh. Opsi A dan B kurang memberikan solusi yang adil dan efektif. Oke, teman-teman Bidik ASN, Bimbel Bidik ASN mengadakan paket tryout P3K yang teman-teman dapat maksimalkan dengan adanya beberapa paket yaitu Mansoswan, Administrasi Perkantoran, Penata Layanan Operasional, dan Operator Layanan Operasional. Fasilitas yang didapat adalah bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis, dan 3 paket soal HOTS dan berkualitas, disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan teman-teman, termasuk Mansoswan di dalamnya, bagi yang membeli paket AP, PLO, dan OLO. Kemudian tersedia grup diskusi, webinar, premium, dan sebagainya, termasuk fitur baru kalender yang bisa teman-teman lihat pada website Bidik ASN. Aksesnya di bimbel.bidiksn.com atau hubungi kontak person yang tersedia di kolom deskripsi. Soal nomor 6, teman-teman, seorang karyawan merasa tidak adil karena gajinya lebih rendah dibandingkan dengan rekan kerja di posisi yang sama. Apa langkah saya sebagai atasan? A. Menyampaikan bahwa gaji setiap karyawan ditentukan berdasarkan keputusan perusahaan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. B. Melakukan audit terhadap struktur gaji perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan yang mungkin ada. Saya memeriksa kembali kebijakan gaji berdasarkan jabatan, tanggung jawab, dan prestasi kerja karyawan tersebut. Dia memastikan karyawan bahwa semua keputusan terkait gaji sudah adil tanpa mengevaluasi situasinya. Ini agak mirip-mirip jawabannya. Tapi jawaban terbaik adalah audit teman-teman terhadap struktur gaji perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan yang mungkin ada. Diidentifikasi dulu permasalahannya. Ya. Opsi B adalah langkah paling tepat karena menunjukkan pendekatan proaktif dan sistematis ya. Yang B ini lebih sistematis teman-teman ya, lebih terstruktur ya. Untuk memastikan keadilan gaji. Oke. Opsi C adalah langkah jangka pendek yang baik untuk menangani kasus spesifik. Sedangkan opsi A dan D menunjukkan kurangnya tindakan dalam menanggapi masalah. Soal nomor 7, teman-teman, jika saya menemukan bahwa terdapat ketimpangan gaji antara karyawan dengan tanggung jawab yang sama, apa yang akan saya lakukan sebagai atasan? A. Membiarkan situasi tetap seperti itu karena mengubah struktur gaji memerlukan proses yang panjang. B. Menyampaikan kepada karyawan bahwa struktur gaji tidak dapat diubah untuk menjaga stabilitas perusahaan. C. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk menyesuaikan gaji berdasarkan evaluasi kinerja dan tanggung jawab. Dan menyusun kebijakan baru yang lebih transparan terkait struktur gaji untuk memastikan keadilan bagi semua karyawan. Kita lihat jawaban terbaiknya.
ada di D, menyusun kebijakan baru yang lebih transparan terkait struktur gaji untuk memastikan keadilan bagi semua karyawan. Baru, memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk menyesuaikan gaji berdasarkan evaluasi kinerja dan tanggung jawab. Ya, karena di sini kita sebagai atasan maka bisa membuat kebijakan yang lebih transparan supaya nanti antara karyawan dengan manajemen, antara karyawan dengan perusahaan punya pemahaman yang jelas terkait dengan bagaimana pembagian gajinya yang jelas. Kan ada transparansinya. Ini poin yang D, lebihnya seperti itu. Ya, opsi D adalah solusi terbaik karena menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem gaji yang adil dan transparan. Ini poin bagusnya. Opsi C juga baik menangani situasi ketimpangan dengan pendekatan berbasis data. Tapi D masih lebih bagus nih teman-teman. Opsi A dan B menunjukkan kurangnya inisiatif dalam memperbaiki masalah yang nyata. Soal nomor 8, dalam sebuah rapat tim, dua anggota berselisih pendapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan proyek. Salah satu anggota adalah teman dekat Anda. Bagaimana Anda memastikan keadilan dalam menyelesaikan konflik ini? A. Saya mendukung pendapat teman dekat saya karena saya merasa lebih mengenalnya. B. Saya mendengarkan kedua belah pihak secara objektif dan memutuskan berdasarkan apa yang terbaik untuk proyek. C. Saya meminta anggota tim lainnya untuk memilih solusi terbaik tanpa memberikan pandangan saya. D. Saya mengabaikan konflik ini karena yakin mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Jawaban terbaik ada di B. Saya mendengarkan kedua belah pihak secara objektif dan memutuskan berdasarkan apa yang terbaik untuk proyek. Ya, teman-teman, baru kemudian yang C. Pembahasannya, jawaban B menunjukkan keadilan dengan mendasarkan keputusan pada kepentingan proyek, bukan pada hubungan personal. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan adil. Soal nomor 9, seorang pelanggan mengeluh tentang layanan produksi yang Seorang pelanggan mengeluh tentang layanan produk yang dirasa tidak sesuai, sedangkan karyawan Anda merasa mereka sudah memberikan layanan terbaik. Bagaimana Anda sebagai pimpinan lembaga memastikan keadilan bagi kedua belah pihak? A. Mendukung karyawan Anda tanpa mendengar keluhan pelanggan. B. Mendengar kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil untuk pelanggan dan karyawan. C. Mengabaikan keluhan pelanggan agar tidak menambah beban kerja tim. D. Meminta maaf kepada pelanggan dan menyalahkan karyawan di depan pelanggan. Ini nggak susah ya, yang nomor 9 ini mudah. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman ada di B. Tentu saja mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil untuk pelanggan dan karyawan. Soal nomor 10, dalam proses promosi jabatan di tim Anda, terdapat dua kandidat yang memiliki kinerja dan pengalaman yang hampir sama. Namun salah satu kandidat memiliki hubungan dekat dengan atasan Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan keadilan dalam keputusan promosi? A. Saya memilih kandidat yang memiliki hubungan dekat dengan atasan untuk menjaga hubungan kerja yang baik. B. Saya melakukan evaluasi objektif berdasarkan kinerja dan kompetensi masing-masing kandidat. C. Saya meminta atasan untuk menentukan siapa yang layak dipromosikan. Dan D. Saya memilih kandidat secara acak untuk menghindari konflik. Jawaban terbaik ada di B. Melakukan evaluasi objektif berdasarkan kinerja dan kompetensi masing-masing kandidat. Baru kemudian yang D, yaitu 3 poin ya teman-teman. Jawaban B mencerminkan keadilan karena keputusan didasarkan pada evaluasi objektif. Memilih berdasarkan kedekatan atau secara acak tidak akan menciptakan kepercayaan di tempat kerja. Soal nomor 11 untuk latihan teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Dalam proses rekrutmen, salah satu kandidat memiliki hubungan dekat dengan anggota tim Anda tetapi memiliki kualifikasi yang lebih rendah dibandingkan kandidat lain. Apa keputusan Anda? A. Memilih kandidat yang memiliki hubungan dekat untuk menjaga hubungan kerja yang baik. B. Memilih kandidat berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan. C. Membatalkan proses rekrutmen untuk menghindari konflik. D. Memilih kandidat berdasarkan hasil voting tim tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Oke, jangan lupa teman-teman like dan subscribe, puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Sampai jumpa di video dengan Bang Didi selanjutnya. Salam Bidik ASN.